kuliahnya. Nah, ini karena memang besok udah ujian, saya rasa pasti sekali ya. Jadi pas kalian belajar hari ini, jadi untuk ujian besok lebih gampang lah untuk refresh ya. Oke. Hmm, untuk ininya apa sih namanya untuk topik kita hari ini tentang validity dan reliability in pharmaceutical research. Validitas dan reliabilitas ya buat penelitian di farmasi seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya memang penelitian-penelitian yang menggunakan uji-uji validitas dan reliabilitas yang wajib banget untuk dilakukan buat uh, melanjutkan atau meneruskan atau bisa di stop penelitian ini tergantung dia valid atau tidak. Uh, Kemudian introduction buat pengenalannya. Accurate and trustworthy data are the concern ya, cornerstone of pharmaceutical science. Gitu. Jadi memang apapun itu yang berhubungan dengan research sebenarnya itu memang harus akurat dan dapat dipercayai seperti itu. Nah, bisa akurat dan dapat dipercaya itu ada dua caranya. Kita tahu validitasnya, yang kedua adalah kita tahu reliabilitasnya. Validity and reliability are essential psychometric properties that determine the scientific nature of both qualitative and quantitative tools. So it's not only qualitative but also quantitative gitu. Jadi kalau misalnya kualitatif itu dia yang tidak terukur sebenarnya. Artinya kita bisa lihat langsung this data is valid or not kayak gitu. Mungkin ada kecurangan atau apa kayak gitu. Jadi bisa langsung dilihat oleh mata kita dan kita bisa analisis langsung waktu itu kayak gitu. It doesn't really takes a long time to analyze them. Is it valid or not kayak gitu. Their importance span drug development, clinical trials, bioassay, pharmacoepidemiology, and social pharmacy research. Jadi untuk validitas dan reliabilitas itu bukan hanya penelitian-penelitian di lab saja adik-adik. Jadi bisa juga penelitian-penelitian klinis, misalnya survei ataupun penelitian-penelitian klinis atau penelitian clinical trial gitu-gitu. Dan itu bisa digunakan kayak gitu. Ada pharmacoepidemiology lagi untuk melihat adverse drug event atau pada penggunaan obat. Kemudian ada social pharmacy research. Jadi kalau social pharmacy research ini most likely yang berhubungan dengan sosial lah, pengetahuan masyarakat tentang antibiotik atau pola atau tingkah laku gitu-gitu. Itu termasuk social pharmacy research and more. Kalau dia untuk penelitian di lab, misalnya saya ini penelitiannya uji kardioprotektif atau uji aktivitas antihipertensi atau uji-uji lain kayak gitu, itu pasti menggunakan validitas dan reliabilitas. Nah, data-data yang dihasilkan sebenarnya bisa kita olah menggunakan SPSS untuk melihat datanya valid atau tidak. Gitu. Mungkin sekarang lebih gampang pakai itu ya, pakai grafet ya, karena kita bisa grafiknya langsung kebuat, kemudian juga dari hasil grafetnya sebenarnya bisa langsung dapat validitas sama reliabilitas dari datanya, kayak gitu. Nah, validity, kita masuk ke conceptual definition terlebih dahulu. The validity, the extent to which an instrument truly measure the construct it intends to measure. Jadi ada internal validity, the degree to which a study establishes a trustworthy cause and effect relationship between treatment and outcome. Jadi co-founding control, randomizing, blinding, and standardized procedure are the key. Jadi internal validity ini untuk membangun the degree to which a study establish, membangun kepercayaan sebab akibat hubungan antara treatment dan juga outcome. Misalnya treatmentnya dikasih ekstrak kayak gitu, outcome-nya apa? Apakah ada dia renal protective kah, cardioprotective kah, ataupun yang lain kayak gitu.
Yang paling banyak digunakan sebenarnya internal validity ini. Atau misalnya tadi saya bilang kan ada hubungan pengetahuan masyarakat terhadap antibiotik. Jadi kita mau lihat kalau misalnya masyarakatnya kita kasih treatment, katakanlah kita kasih treatment yaitu kita kasih penyuluhan kayak gitu, penyuluhan selama 1 bulan, 1 kali seminggu, 4 kali berarti. Setelah itu kita lihat hasilnya, outcome dari masyarakatnya itu meningkat atau enggak. Nah, itu dikatakan dengan internal validity. Kalau dia external validity, the extent to which result can be generalized by beyond the study sample population. Misalnya affected by sampling method, setting, intervention, and standardization. Nah, ini sebenarnya dia lebih general ya, dan itu beyond the study atau di luar kayak gitu, di luar dari sampel atau populasi yang digunakan. Makanya affected by sampling method bisa dipengaruhi sama metode samplingnya seperti apa, setting atau research desainnya seperti apa, kemudian intervention standardization-nya seperti apa. Kemudian ada construct validity, the alignment between theoretical construct and their operationalization in measurement tools. Nah, ini bisa di-evaluate using vector analysis, item response theory, dan lain-lain. Nah, untuk yang construct validity ini itu hubungan antara teori yang dibangun, seperti teori dan dibangun, and their operationalization, teori yang dibangun sama apa yang sudah dilakukan, their operationalization in measurement tools. Nah, ini nanti bisa menganalisis faktor, banyak faktor sebenarnya. Kemudian ada criterion validity. Nah, ini ada concurrent validity, correlation with the current gold standard. Nah, ini hubungan dengan gold standard. Misalnya ini treatment apa, diabetes gold standarnya pakai apa? Misalnya pakai metformin kayak gitu ya. Terus dikasih apa namanya treatment yang lain atau treatment comparing treatment, misalnya pakai apa gitu, ekstrak kasih gitu. Kemudian ada predictive validity, ability to forecast future outcome. Ini kayak bisa memprediksi validitasnya, ability forecast future outcomes yang bisa dilihat, bisa dipelajari kayak gitu, bisa ditebak gitu. Ini salah satu contohnya, evaluating construct and criterion validity about quality of life questionnaire used in oncology pharmacy. Nah, contohnya ini mengevaluasi construct and criterion validity of quality of life menggunakan questionnaire pada onkologi farmasi atau ya hubungan antara farmasi dengan obatan ongkol atau obatan kanker. Nah, apa bedanya dengan reliability atau reliabilitas? The degree to which an instrument yield consistent and repeatable result across time observed item. Jadi validitas itu satu waktu deh. Dengerin ya, saya ulang lagi, validitas itu satu waktu. Tapi kalau dia reliabilitas itu kalau misalnya kamu coba, hasilnya itu tetap sama atau hasilnya itu adalah konsisten. Nah, itu dikatakan dengan reliabilitas atau reliable kayak gitu. Jadi kamu punya research, kemudian itu kamu coba 5 kali, hasilnya tetap sama. It means your research design itu reliable atau hasilnya itu reliable kayak gitu. Nah, ada beberapa ini apa namanya test retest reliability, repeated administration over time, consistency indicate temporal stability. Nah, tes retest. Nah, ini paling gampang sebenarnya. Tes retest. Udah dites, di retest lagi kayak gitu. Tes retest reliability. Nah, ada nggak apa namanya batas berapa kali percobaan? Tidak ada. Dicoba aja sampai tahu konsistensinya seperti apa kayak gitu. Misalnya ini adik-adik ngebuat krim kayak gitu. Ngebuat krim, krimnya itu apa namanya? Kalian buat pertama warnanya hijau kayak gitu. Buat kedua warnanya pink, buat ketiga warna biru kayak gitu. Berarti kan nggak reliable kan? Tapi kalau kalian coba misalnya buat krimnya dengan ingredient yang sama,
dia tetap warna putih dan itu digunakan 5 kali pembuatan, ternyata tetap warna putih itu dikatakan dengan reliable. Contoh gampangnya seperti itu. Kemudian ada inter-rater reliability. Nah, kalau inter-rater reliability ini degree of agreement among independent observer assessing the same phenomenon. Inter-rater reliability ini saya misalnya dengan Nicholas Kusadi, kita punya POV yang beda kayak gitu. POV yang beda misalnya sama sesuatu hal kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mengobservasi the degree of agreement among independent, nah kita sama-sama setuju nih, kita dikasih questionnaire, kemudian kita assess sesuatu kayak gitu. Nah, fenomena yang kita assess ini ada 2 orang atau 3 orang kayak gitu, itu dikatakan reliable. Kalau misalnya hasil dari misalnya ada beberapa orang, ternyata hasilnya sama. Gitu. Nah, itu inter-rater reliability. The next ada internal consistency reliability. Nah, kalau dia internal consistency reliability, ingat aja dia pakai uji from batch alpha. Nanti kalian bakalan paham banget sih from batch alpha ini apa. Saya rasa udah statistik ya, harusnya tahu lah. Correlation between items within the same class. Most commonly measured with from batch alpha. Nah, ada parallel form reliability, use of 2 equivalent forms of a test to assess the same construct. Nah, ini dia use of 2 equivalent forms atau penggunaan 2 form atau dua cara kayak gitu untuk mengetes the same construct atau the same design di sini atau the same test kayak gitu. Nah, contohnya di sini ada reliability testing bioanalytical method pakai HPLC, high performance liquid chromatography atau liquid chromatography mass spectrum for quantifying drug repeat concentration in plasma. Nah, bisa menggunakan precisionnya intra-inter, intra bisa, test and retest bisa digunakan, atau bisa digunakan inter-rater juga di sini bisa digunakan, accuracy and reproducibility. Apakah memang itu, ya kan kemarin kita udah bilang ya, kalau misalnya research design yang bagus itu harus bentuknya reproducible. Nah, coba kita lihat application in pharmaceutical research, ada yang preklinik. Nah, adik-adik dengar ya, yang preklinik itu yang in vitro, in vivo, ada yang klinik, berarti ya klinik itu kayak human. Nah, preclinical research bisa menggunakan internal validity is critical. Kenapa? Use of control group. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan in vitro, in vivo harus ada pembandingnya adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian membandingkan ekstrak daun kelor sebagai anti prostat cancer misalnya kayak gitu. Nah, kalian bisa bilang itu dia mempunyai efek kalau misalnya dibandingkan dengan user control group. Control grupnya bisa 2, bisa menggunakan obat, bisa yang ada obat, atau kontrol yang si tumornya itu nggak diapa-apain kayak gitu. Jadi tidak ada tumor nggak ada treatment yang dikasih. Ini ada external validity challenge by interspecies variability. Contohnya, validating infarct size measurement using PTC staining in cardioprotective rat models. Nah, memvalidasi langsung ukuran infark atau ukuran kerusakan jantung ya, menggunakan PTC staining in cardioprotective rat in models. Nah, kita lanjut yang clinical trial. Ada yang internal validity through randomization, allocation, concurrent, and intention to treat analysis. Kalau dia yang internal validity ini, jadi kalau misalnya kalian penelitian tentang menggunakan menggunakan manusia kayak gitu ya, itu biasanya ada di randomization gitu atau di secara acak gitu menentukan.
Misalnya pasiennya bukan malah ditentukan pasiennya yang mana, kayak gitu. Jadi diacak dulu, baru nanti di grouping dia, kayak gitu. Kemudian ada external validity through inclusion and exclusion criteria, participant diversity, and real-world applicability. Kemudian ada blinding reduce assessment bias, enhancing internal reliability. And blinding reduce assessment bias, enhancing internal reliability. Nah, kalau misalnya instrument-based research in social pharmacy, ada banyak yang bisa digunakan. Use of psychometrically tested questionnaire. Contohnya ini ada Morisky Medication Adherence Scale atau menguji tingkat kepatuhan minum obat, kepatuhan. Dan kebanyakan kepatuhan minum obat lah. Kayak gitu. Bisa menggunakan MAS ini, Morisky Medication Adherence Scale. Nanti ada questionnaire-nya. Kalian bisa cek sendiri. Kemudian ada cross-cultural validation for population in different region. Ini cross-cultural validation ya untuk populasi yang banyak di beberapa region. Bisa menggunakan translation and back translation. Nah, yang terakhir ada confirmatory factor analysis atau CFA to answer latent structure. Nah, a method to assess validity and reliability, ada validity testing, ada content validity yang perlu perlu dilihat kontennya atau isinya. Nah, bisa langsung expert judgment atau bisa langsung dicek, and relevance assessment atau menggunakan assessment yang relevan. Kemudian ada yang construct validity, exploratory analysis, exploratory factor analysis identifies dimensionality of a construct. Kemudian ada confirmatory factor analysis, test a pre-specified structure. Nah, ini juga bisa digunakan antara EFA atau yang CFA. Kemudian ada criterion validity, correlation with external standard. Bisa menggunakan uji PCR atau Spearman-Rho. Bisa digunakan. Nah, kalau dia reliability testing, dia tadi nanti saya bilang ada Crunchbench alpha ya. Jadi hasilnya itu harus 0.7. Indicate a good internal consistency. Kalau di bawah sini berarti nggak baik ya. Harus di atas 0.7. Nilai alpha. Gampangnya sih bilang langsung nilai alpanya berapa. Misalnya kayak gitu. Interclass correlation coefficient for continuous data in test retest or inter-rater condition. Ini bisa digunakan interclass correlation coefficient. Kemudian ada kappa statistik for categorical data agreement beyond chance. Nah, ini ada bioanalytical example atau contohnya ya. Misalnya ini a validated LCM-SMS method when inter-day RSD-nya relatifnya di bawah 2%, kemudian recovery-nya di atas 90%. Berarti kalau recovery ini artinya berarti kalau bagi 100 0,9 ya. Itu nilai alpha-nya. So in high reliability. Nah, apa aja yang menjadi challenge ensuring validity and reliability? Ada cultural sensitivity. Instrument must be validated across language and population. Kayak gitu. Jadi bukan beda bahasa, beda lagi ya ininya. Kayak gitu hasilnya. Kemudian ada instrument bias, social desirability, recall bias, or question misinterpretation can reduce validity, dapat mengurangi validity ya, social, atau ada conflict of interest lah, gampangnya dibilang. Kemudian ada fatigue and learning effect, can distort
test and give this result. Ada trade-off juga, a highly reliable instrument may still lack of validity if it's consistently measure the work construct. Ini bisa digunakan emerging digital tools, mobile health apps, electronic prompts, patient-reported outcome measure, needs spreadsheet, psychometric testing yang bisa digunakan juga. Kalau misalnya kalian mau ngebangun apps kayak gitu buat misalnya tingkat kepatuhan, apa ya misalnya ada diabetes misalnya kayak gitu atau hipertensi, ada apps-nya kan biar bisa dilihat, biar bisa dilacak minum obatnya atau enggak kayak gitu. Nah, ini summary-nya. Validity ensure accuracy and measurement. Kalau dia validitas itu untuk melihat atau untuk memastikan akurasi pengukuran dari penelitiannya. Sedangkan kalau reliability itu memastikan konsistensinya. Udah ya paham ya? Ininya sebenarnya harus paham kalian ngebedakan validity sama reliability. Saya ulangi, kalau dia ada balon-balonnya. Kalau dia validitas itu untuk mengukur akurasi, kalau dia yang reliabilitas itu mengukur konsistensi. Jadi dua-duanya sangat bagus. Both are essential for credibility, replicability, and generalizability of findings. Keduanya sangat penting untuk credibility, replicability, and generalizability of findings dari hasil riset. Instrument development and testing require iterative process, especially in high-stake pharmaceutical research. Understanding psychometric is the key for future researcher, clinical pharmacists, and regulatory scientists. Buat ini. Kita masuk ke case ya. Ini biar kalian bisa lihat langsung kapan sebenarnya butuh validitas dan reliabilitas. Ada 4 saya buat, ayo kita baca bareng-bareng ya. Jadi ini ada validating a novel antioxidant biomarker assay in diabetic nephropathy. Berarti memvalidasi ya novel antioxidant biomarker assay in diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy berarti berarti udah rusak nih ginjalnya kayak gitu. In diabetic nephropathy, oxidative stress level play a key role in disease progression. Support research propose a new biomarker assay. Jadi di sini itu si penelitinya itu mau memvalidasi benar nggak si specific oxidative marker 8-OHDG or malondialdehyde in a blood or urine to monitor diabetic nephropathy progression, makin bagus atau makin nggak bagus kan. Nah, tujuan dari penelitian ini to validate whether this new assay is reliable, reproducible, and clinically relevant for tracking oxidative damage in diabetes nephropathy. Nah, mau dilihat apakah si 8-OHDG, malondialdehyde atau MDA itu reliable, reproducible, and clinically relevant atau tidak. Nah, validation-nya itu bisa menggunakan akurasi, ya kan akurasi ya. Akurasi tadi berarti validitas kan. Kalau dia konsistensi, reliabilitas. Jangan salah. Nah, analytical validity berarti akurasinya bisa menggunakan gold standard. Berarti bisa menggunakan ELISA, bisa menggunakan HPLC, test. Kemudian presisinya ada intrapresisi, ada yang interpresisi. Berarti kalau dia intrapresisi, repeat test multiple time in the same run. Makanya biasanya repeat test berarti satu darah sampel pasien kita ambil misalnya pasien A diabetic nephropathy, kita ambil darahnya seperti itu. Berarti dapatlah nanti serumnya. Serum ini kalau intra assay berarti dia nggak cuma satu darah satu gitu deh, paham ya? Saya khawatir saya nggak bisa menjelaskannya. Nggak cuma satu darah satu, tapi satu darah bisa di tes jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5 dari satu darah kayak gitu. Jadi nanti 5 darah dari sumber yang sama, kita bisa lihat apakah emang itu akurat atau enggak. Nah itu dikatakan intra-assay precision.
Kalau inter-assay, dengerin ya, kalau inter-assay dia repeat across multiple days and condition. Jadi beda orang lagi yang ngambil, beda hari lagi. Bisa saja hari ini dicek, besoknya lagi dicek. Nah itu namanya inter-assay precision. Bedakan ya, intra-assay sama inter-assay. Paham ya? Nah, ya, semoga paham. Ada yang limit of detection and limit of quantification. Nah, ini udah sering kalian dengar lah. Nah, berapa limit of detection-nya, berapa limit nanti of quantification-nya, kayak gitu. Specificity, ensure the assay doesn't cross-react with other metabolite. Berarti kita harus pastikan nih, assay yang kita gunakan nanti tidak mengecek yang lain, kayak gitu. Kalian, saya rasa sih paham ya, maksudnya chemical structure itu banyak yang mirip ya. Banyak isomernya kayak gitu. Kita mau yang mana ini mau dicek. Jadi kita harapkan assay atau pengujian kita ini tidak malah ngecek yang lain kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ada clinically validity, ini analyticalnya dulu. Analyticalnya berarti tergantung alatnya apa, siapa yang ngambil, inter kayak gitu. Baru masuk yang clinically validity. Correlate the assay result with the severity of the end. Pahamnya, menghubungkan antara assay-nya, hasil resultnya dengan severity of the end, atau tingkat keparahan dari DN, diabetic nephropathy. Misalnya glomerulus factor rate yang berapa, kemudian albuminuria bisa juga digunakan. Bisa dipahami ya. Kemudian ada predictive validity, berarti longitudinal assay, whether higher oxidative biomarker level predict faster decline in kidney function. Gitu. Jadi kalau misalnya stress biomarkernya tinggi, berarti kita bisa memprediksi the validity apa namanya higher oxidative marker berarti higher the kidney function, maksudnya lower the kidney function kayak gitu. Jadi dia berbanding terbalik. If the oxidative marker is low and then the kidney function will be increased. Kayak gitu. Nah, itu korelasinya bisa dilihat. Paham ya? Analytical, clinical. Analytical ke alatnya, clinical itu lebih ke outcome-nya. What is the outcome yang mau kita lihat di dalam. Nah, and then reliability measure, test and retest reliability, ensure consistency result in the sample from the same patient are retested. Tadi kan test and retest. Benar. Semua yang kita kerjakan harus dia berbentuk konsisten. Akurasi penting, konsistensi juga penting. So it's not only one, both are good. Ada interreliability if visual interpretation is needed. Bisa digunakan colorimetric assay compare between. Takeaway ini tadi kita udah bicara. Oke, kita lanjut. Tadi tuh yang uji klinis, uji preklinis lah, in vitro, in vivo. Kalau ini lebih ke social pharmacy. Saya coba apa namanya? Saya coba sampaikan. Even saya juga nggak terlalu paham sebenarnya untuk penelitian sosial farmasi, mungkin bisa Pak Hari lebih paham. Jadi cross cultural adaptation of a medication adherence bisa menggunakan adherence scale in rural Indonesia, a globally used adherence scale, Moriski, ini kan tadi udah ya MMAS ini 8 is being adapted in local and cultural context in a rural Indonesian setting for chronic disease. Ini bisa insert the adapted version linguistically accurate. Berarti harus bahasa Indonesia. Jangan kalian nanti kasih bahasa ini, bahasa Inggris sama pasiennya. Nanti enggak atau targetnya. Jadi nanti enggak bisa dipahami takutnya. Atau kalau bisa MMAS ini diterjemahkan misalnya ke bahasa Batak kayak gitu kan. Bagus juga. Jadi misalnya ibu-ibu atau ina-ina itu bisa paham kayak gitu. Nggak perlu lah kita jelasin mendetail. Kemudian ada culturally relevant kayak gitu. Ada psychometrically sound. Kadang yang kita bilang A gitu, yang dia tahu A-nya beda biasanya. Paham ya adik-adik ya? Misalnya kita bilang kan jangan gitu.
Berarti kita bilangnya jangan gitu itu dengan nada yang oke, jangan gitu gitu. Cuma kalau orang yang nangkep nih kita ngasih questioner, "Bu, jangan gitu, Bu," gitu. Jadi kan udah beda interpretasinya, kayak gitu. Nah itu dia adik-adik validitasnya. Ya, saya mencoba memahami sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Mungkin kalau kalian ada informasi baru ya boleh kita diskusikan. Ada translation process, ini dia diubah ke bahasa Indonesia-nya nanti kita cek lagi benar atau tidak kayak gitu. Result this and agree on a single version, kemudian ditranslate balik lagi ke bahasa Inggris untuk by two different bilingual expert kayak gitu. Kemudian dicek bahasa Inggris, bahasa Indonesia nya dibalik ke bahasa Inggris supaya apa? Biar misinterpretation itu bisa dikurangi. Ini expert committee review bisa dilihat. Nah, sebelum kita masuk ke populasi, kita ada pilot testing. Pilot testing itu skala kecil dulu adik-adik. Misalnya kalian mau di Umbangasundutan, misalnya kayak gitu, kabupaten sana. Nah, daerah situ diambil dulu. Misalnya kalau populasi kalian misalnya 500, berarti katakanlah 50 orang dulu pilot study-nya. Kayak gitu. Jadi jangan langsung masuk ke dalam. Karena untuk sosial farmasi ini kan effortnya tinggi ya. Kita masuk ke masyarakat, kita jelasin lagi. Masyarakat tadi, saya dulu penelitian S1-nya kebetulan penelitian klinis sebenarnya. Terus 2 S3 saya masuk eh, ke preklinik kayak gitu. Itu penelitian sosial farmasi itu capek. Capeknya itu kita jelasin lagi, terus kita kita apa namanya effort ya. Kita ngejelasin kuesionernya gitu. Itu yang sebenarnya kayak oke, takes time buat orang lain bisa memahami kayak gitu. Kemudian ada construct validity, ini tadi yang pakai EFA dan pakai CFA. Kemudian tadi ada reliability ya adik-adik ya, bisa pakai Crunchbench Alpha yang tadi alfanya harus di atas 0.7. Jangan di bawah situ, dapat nanti 0,6 misalnya kayak gitu ya, nggak reliable hasilnya. Biasanya kalau misalnya penelitiannya bisa Pak Hari, diminta itu nilai alfanya 0,95 misalnya minta gitu, atau 0,9. Saya dulu 0,9 nilai alfanya. Ada criterion validity compare with clinical outcome. Nah, ini bisa lah dilihat outcome-nya. Oke, ada dua lagi. Ada dua uh, konteks lagi. Case-nya, semoga kalian bisa paham. Soal ujian saya banyak dari sini ya adik-adik. Kalian harus paham betul. Soalnya saya khawatir karena waktu belajar kalian sedikit. Jadi saya harap kalian bisa paham lah. 15 soal aja kok. Jadi nggak terlalu sulit harusnya. Ada beberapa yang agak susah dipahami. Sebenarnya soal ujiannya itu dalam bentuk, saya buatnya bahasa Inggris sebenarnya. Terus saya minta research assistant saya buat translate ke bahasa Indonesia. Bisa, saya yakin bisa. Kemudian Integrated Reliability Testing in Detection Pharmacovigilance Signal Detection. Nah, ini pharmacovigilance ya, bisa dilihat. Itu adverse drugs event yang dilaporkan seseorang. Objektifnya itu ensure the consistency of interpretation and risk categorization. Nah, ini bisa pakai Integrated Reliability Testing. Standardization training, biasanya WHO itu udah kasih standarnya seperti apa. Bisa digunakan pilot testing juga. Have multiple assessor independently rate. The same set anonymized ADA report.
Nah, statistically use Cohen alpha. Ini ada yang Cohen's kappa or place kappa to measure the agreement beyond chance. Nah, ini kalau misalnya nilai kapanya itu di bawah 0,4 itu artinya poor agreement. Ini eh, tingkat kesetujuan antara assessornya sebenarnya mau dicek adik-adik gitu. Misalnya ada kejadian A, kita melaporkan metformin itu punya punya efek apa namanya adverse drug reaction-nya, misalnya dia buat darah tinggi misalnya kayak gitu atau hipertensi. Nah, kan banyak assessornya kan, banyak yang melakukan penelitian itu. Nah, semuanya itu digabung, kemudian dilakukan uji statistik Heinz kappa sama Place kappa atau dua-duanya. Didapatkanlah nanti nilai ini. Jadi kalau dia di atas 0,61 itu substantial to excellent. Nah, ini ada feedback and calibration, identify the disagreement, discuss rationale, and re-standardization if necessary. Kalau dibutuhkan, ada continuous quality assurance, repeat reliability testing at interval to maintain consistency. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya mungkin saya kasih 2 soal deh dari ujian saya. Kira-kira seperti ini. Ini kalau kalian bisa jawab ya syukur. Nah ini berarti kan ada 15 soal kan soal saya. Berarti tinggal 13 lah. Saya bantu 2. Oke. Kok nggak bisa? Oke. Nah, eh berarti ini nggak setuju berarti PPT-nya dikasih soalnya. Nah, apa kira-kira jawaban nomor 9? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab adik-adik? Nggak ada yang bisa jawab ini. Bisa kalian dengerin apa ini tadi? Olivia apa? Olivia Sianturi. Apa jawabnya? Apa Olivia? Sepertinya apa? Oke, saya nggak ngasih tahu lah jawabannya. Amanda Rizky, apa jawabannya? Amanda Rizka. Pahamnya kalian yang saya sampaikan tadi? Atau terlalu cepat? Atau nggak paham sama sekali? Ah, apa kira-kira jawabannya? Oke, enggak ya. Apa lapindosis? Apa? Nomor nomor 9B. Nomor 9B. Oke, ya kurang lebih itulah kalian pilih nanti. Oh, ada yang salah lagi 9 10 langsung saya kurangi lagi nilainya. Kurang lebih itu ya soalnya. Oke, ya kira-kira gitulah temuannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya bisa sudahi ya. Ada yang mau ditanyakan atau pusing atau tidak paham? Ya, mudah-mudahan paham lah. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sorry Pak, terima kasih Pak. Makasih, Pak.